Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memperbaharui rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmat yang tidak terhitung, nikmat-nikmat yang kebanyakan sebenarnya tidak kita sadari. Salah satu di antaranya adalah nikmat dihidupkan kembali setelah dimatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, subuh kali ini kita akan lanjutkan kembali uraian Al-Imam Al-Ghazali yang terkait dengan hawa nafsu, kemudian penyakit-penyakit hati beserta resep-resep obat untuk penyakit-penyakit itu. Beliau membagi penyakit itu menjadi dua macam. Yang pertama ada penyakit zahir yang menimpa jasmani kita. Penyakit zahir ini, kata beliau, yang paling mengetahui adalah orang yang menderita sakit itu sendiri. Sementara penyakit batin ini uniknya, biasanya yang kena penyakit tidak tahu kalau dia sakit. Tapi justru orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang tahu. Oh, kalau ini saudara kita ini lagi sakit ini. Tapi yang bersangkutan sendiri tidak tahu. Kadang-kadang diberitahu, tapi menyangkal. Dia tidak merasa. Kenapa? Karena penyakit batin ini bersembunyi di dalam hati, halus sekali, sehingga kadang-kadang ada orang yang terkena penyakit kikir, terkena penyakit bakhil, tapi dia tidak merasa kikir. Dia merasa ini adalah penghematan. Kadang seperti itu. Wah, ini saya lagi berhemat ini. Padahal sebenarnya dia ketika itu sudah kena penyakit bakhil. Kadang ada orang yang terkena penyakit batin, ya, seperti pengecut umpama, tapi dia merasa bahwa ini adalah kesabaran. Saya lagi bersabar ini. Padahal sebenarnya ketika itu dia sudah mengalami apa yang disebut dengan pengecut. Kenapa? Karena antara sembrono dengan pengecut, disitulah terletak sifat mulia yang bernama keberanian. Ya. Jadi di antara yang berlebih-lebihan pada dua sisi, ada yang sembrono, ada yang pengecut. Di tengah-tengah itu, itulah yang disebut sebagai keberanian. Jadi sifat kedermawanan itu terletak di tengah-tengah antara sifat mubasir dengan sifat bakhil. Nah, jadi di sini samarnya ini. Nah, sehingga kadang-kadang orang yang terkena penyakit batin ini, menurut Imam Al-Ghazali itu tidak menyadari. Bahkan diberitahu pun masih ngeyel. Ya. Kemudian selanjutnya beliau katakan, kalau penyakit zahir banyak tabib, banyak dokter. Itu di zaman beliau. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini. Ya, bahkan sekarang ini sudah ada spesialisasi. Ya, jadi masing-masing organ ini sudah ada ahlinya yang spesial.
Itu penyakit zahir. Tapi penyakit batin, kata beliau, itu yang bisa mengobati adalah orang yang sakit itu sendiri. Jadi seperti bakhil, pendendam, pendengki, sombong, ya ini tidak bisa diobati oleh orang lain. Yang bisa mengobati penyakit-penyakit seperti ini adalah yang bersangkutan sendiri. Dan bagaimana caranya mengobati? Harus mengerti resepnya. Jadi masing-masing penyakit batin ini ada resepnya sendiri-sendiri. Dan beliau katakan, saya yakinkan bahwa semua resepnya ini pahit. Semua resepnya pahit. Kalau tidak berani menelan kepahitan, jangan berharap bisa sembuh. Kalau tidak berani untuk mujahadah, tidak berani untuk memenjarakan nafsu, jangan berharap bisa sembuh. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan juga bahwa jika penampilan fisik kita buruk, maka ongkosnya murah saja. Contoh umpama rambut kita berantakan, ya, kita ke tukang pangkas rambut, ya paling 35.000, paling mentok 50.000 itu sudah bisa rapi lagi. Ya, tapi kalau yang berantakan ini bagian dalam, ya ini betul-betul butuh mujahadah, butuh pengorbanan untuk merapikan kembali. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita subuh kemarin, saya sudah menyinggung sedikit tentang level-level syahwat itu. Bahwa yang paling rendah itu adalah syahwat atau keinginan terhadap makanan, minuman. Ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Tapi ingat kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sebab kapan makan dan minum ini berlebih-lebihan, maka segala sesuatu yang berlebih-lebihan ini pasti akan merusak. Pasti merusak. Apapun, termasuk kebaikan. Kebaikan itu kalau terlalu berlebihan ini juga merusak. Semua yang berlebihan ini merusak. Nah, syahwat makan dan minum ini, ya, ketika melampaui batas, berarti ini jadi penyakit batin. Menjadi penyakit batin. Ada orang yang menjadikan kuliner ini sebagai hobi. Hampir semua masakan mau dicicipi, mau dimakan. Bahkan kadang-kadang mengeluarkan biaya tertentu, kalau perlu naik pesawat ke suatu tempat hanya untuk mencicipi makanan tertentu. Nah, ini termasuk sudah menjadi penyakit. Maka mengobatinya itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Ya, jadi paksa diri kita untuk berpuasa. Makanya di dalam Islam ini puasa ini ditempatkan di hari-hari tertentu. Jadi selain puasa-puasa wajib, ya, seperti bulan suci Ramadan ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Nah, diantaranya yang paling afdol itu adalah ada puasa hari Senin, ada puasa hari Kamis. Ya, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin, beliau mengatakan itu hari kelahiran saya. Jadi kalau kita mau nambah-nambahi berpuasa pada hari kelahiran kita bisa juga. Jadi seumpama saya ini lahirnya hari Rabu, tidak mengapa juga saya berpuasa pada hari Rabu itu. Ya bersyukur karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, kemudian hari Kamis, kenapa Nabi berpuasa hari Kamis? Nabi mengatakan karena pada hari Kamis itu malaikat pencatat amal itu mengantarkan
catatan amal seseorang ke langit. Dan saya suka sekali ketika buku catatan amalku dihantarkan, di situ tertulis kalau saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Nah, itu alasannya. Ada juga puasa Ayyamul Bid. Itu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Minimal syahwat makan dan minum ini ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Jangan sampai kita nanti menunggu Ramadan betul baru berpuasa. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga syahwat bawah perut. Nah, syahwat farji. Ini ketika bergejolak, maka kata Imam Al-Ghazali obatnya adalah menikah. Menikah kalau sudah mampu. Ya, menikahlah. Jadi ketika bergejolak minimal ada pelampiasan yang halal. Jangan sampai kemudian dilampiaskan kepada yang haram. Nah, ini nanti akan merusak. Nah, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para pemuda-pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah. Dan kalau memang belum mampu untuk menikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan arahan untuk berpuasa juga. Berpuasa. Selanjutnya, jika penyakit batin itu adalah sifat kikir, sifat bakhil, maka perlu dipahami bahwa sifat bakhil dan sifat kikir ini berpangkal dari satu sebab besar yang bernama cinta dunia, mencintai dunia. Maka obatnya itu adalah melawan kebakhilan itu dengan melakukan hal sebaliknya. Jadi ketika kita ini ditimpa atau terkena penyakit bakhil, Imam Ghazali menyarankan ketika memilih ibadah-ibadah sunnah, maka pilihlah ibadah-ibadah sunnah yang kira-kira punya efek langsung terhadap penyakit itu. Contohnya bersedekah, memaksa diri untuk bersedekah. Jangan sampai, kata beliau, jangan sampai kita ini punya penyakit bakhil lalu kemudian bersungguh-sungguh sholat sunnah. Bersungguh-sungguh sholat sunnah. Itu namanya kita mengobati penyakit batin kita dengan obat yang keliru. Ya, jadi disembuhkan dulu penyakit kikirnya ini. Bagaimana caranya? Paksa diri untuk bersedekah. Tidak ikhlas biarlah. Ya, kenapa? Karena tujuan kita itu adalah untuk menyembuhkan, melawan penyakit bakhil ini. Nah, kemudian selanjutnya, kalau penyakit batin ini adalah amarah yang suka meluap-luap, tidak terkendali, suka emosian, hal-hal sepele kemudian membuat kita menjadi naik tekanan darah. Maka solusinya, kata beliau, itu adalah dengan melatih diri untuk bersabar. Melatih diri untuk bersabar. Minimal kita bersabar untuk menunda kemarahan. Tunda dulu. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ketika engkau kemudian marah maka kendalikan amarahmu. Bagaimana caranya? Ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, tunda dulu, jangan lampiaskan dulu, duduk dulu sebentar, duduk dulu, tarik nafas. Kemudian kalau kamu masih merasakan membara amarahmu itu, berbaring dulu, baring dulu, siapa tahu bisa tidur. Kalau duduk belum reda, baring belum reda, maka kemudian Nabi mengatakan, pergilah ambil air wudhu, pergi berwudhu. Pergi berwudhu. Nah, ini artinya, kata Imam Ghazali, artinya ketika seseorang sedang marah, maka yang pertama kali harus dia lakukan itu adalah menunda dulu
usahakan untuk menunda melampiaskan amarah itu. Tunda dulu. Nanti agak reda baru kemudian kita berpikir dengan baik. Apakah hal ini pantas untuk kita marah? Seumpama marah pun ini kadarnya seberapa? Ya. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali penyesalan-penyesalan, kesedihan-kesedihan yang kemudian terjadi akibat kemarahan yang dilampiaskan. Ya, kadang-kadang kita pantas marah. Kita memang pantas marah. Ini kemudian kita marah. Tapi bobot kemarahan kita ini tidak pantas atau tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ini kadang-kadang ada seorang anak yang pulang bermain, ini gara-gara bajunya kotor saja, kemudian harus dicambuk kakinya sampai berkali-kali, sampai pincang-pincang tidak bisa jalan. Ini kan tidak sesuai. Ya memang wajar kalau kita marah, akan tetapi kan tidak harus sampai bahwa anak ini dilukai betul. Ini contoh. Kenapa bisa terjadi demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena tidak mampu menunda kemarahannya sebentar untuk berpikir dulu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyakit-penyakit hati yang lain disebutkan oleh Imam Ghazali itu adalah mencintai pangkat dan kedudukan. Nah, tentu setiap kita ini ingin kita ada status di tengah-tengah masyarakat ini. Tetapi kalau berlebihan, ini nanti akan menjadi suatu penyakit yang parah. Ya, menjadi keserakahan. Ya, bukan hanya untuk dirinya, tapi bahkan bagaimana semua keluarganya ini juga dikasih pangkat dan jabatan. Ini saking berbahayanya ini, Pak, yang namanya mencintai pangkat ini. Kenapa orang itu mencintai pangkat dan jabatan? Imam Ghazali mengatakan faktor utamanya adalah karena dia merasa dirinya penting sekali. Ya, jadi ketika seseorang itu merasa dirinya penting sekali, maka kemudian nafsunya akan membisiki, ini kalau bukan kamu yang jadi ini, rusak ini semua ini. Cuma kamu yang bisa atasi masalah ini. Cuma kamu yang bisa jadi solusi masalah-masalah seperti ini. Jadi kamu itu harus tetap di situ. Ya. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan solusinya adalah jika kita diserang oleh penyakit mencintai jabatan ini, maka kita harus berani untuk mengambil langkah frontal. Bagaimana caranya? Uzlah. Asingkan diri. Tinggalkan keramaian, tinggalkan kerumunan. Tinggalkan orang-orang yang selalu membisik-bisiki kita bahwa kita ini adalah orang penting, kita ini adalah orang besar. Kalau tidak ada kita rusak semuanya. Itu harus kita jauhi dulu. Baru kemudian kita pergi, kita uzlah. Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi kalau kita tidak ada. Ternyata dunia baik-baik saja meskipun kita tidak ada. Tidak ada masalah. Ternyata kita ini bukan kita sebenarnya. Nah, disitulah ketika kita uzlah, kita mengasingkan diri, di situ nanti kita baru bisa mengetahui kapasitas kita yang sebenarnya, bahwa ternyata segala sesuatu bisa berjalan baik, bisa berjalan dengan benar meskipun kita tidak ada di situ. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kira bahwa kitalah yang membangun, kitalah yang memperbaiki, kitalah yang berjasa, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, dari kesadaran itu kemudian kita bisa menurunkan tensi daripada kesombongan-kesombongan yang bercokol di dalam hati kita ini. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi beberapa contoh penyakit-penyakit dan obat-obatnya. Sesungguhnya materi ini sangat dalam, sangat panjang. Jika hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang masalah-masalah seperti ini, maka saya ada usul atau saran, kita miliki buku-buku karangan Imam Al-Ghazali. Ya, itu diantaranya kalau kita ingin yang paling komplit, ya, mulai dari masalah ibadah sampai masalah akidah, masalah akhlak tasawuf. Itu ada kitab beliau yang lumayan tebal,
yang berjudul Ihya Ulumiddin. Nah, di situ kita bisa, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanyalah gambaran-gambaran kecil saja dari apa yang dipaparkan oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan uraian kita subuh hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.